Ya, mari kita satu dalam doa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Sungguh saat indah kami boleh berhadapan denganmu dan kami saat ini boleh hadir untuk beribadah bersama seluruh keluarga SMP Masehi Kudus Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, tolong supaya kami boleh hadir, kami boleh datang dengan hati yang tulus, menyembah Engkau, memuji namamu, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kebaktian kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, dan kami mau menyerahkan seluruh kebaktian kami supaya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian saat indah untuk mengawali kebaktian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku Tuhan, bawa wajahku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sebagai umat tebusan Allah, mari kita mau menaikkan pujian,
mengangkat suara kita, membesarkan nama Tuhan, kita nyanyikan Kami Terima. Besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hanya Tuhan sumber kekuatan dan harapan kita. Dan melalui firman-Nya Tuhan mau supaya kita semakin dekat kepadanya. Mari kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku aku tak mampu sendiri.
bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom anak-anak sekalian, kita ketemu lagi bersama dalam ibadah SMP Masehi. Sekalipun kita berjauhan, tapi kita bisa bersama memuji nama Tuhan, dan bahkan kita sekarang akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam di seputar kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk memahami firman itu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Keterbatasan kami sebagai manusia, biarlah Engkau yang akan menolong melalui Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan itu baik. Kita akan membaca dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34, yuk kita buka bersama. Mazmur 34 ayat 9. Saya akan membantu membacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya akan ulangi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Anak-anak, di pertengahan Maret mungkin ada beberapa orang yang, terutama anak-anak sekolah, mungkin ada di antara kalian juga bilang hore. Apa horenya? Libur, liburan. Kenapa sekolah diliburkan? Karena ada virus corona. Di awal mungkin kita bisa bilang hore, kenapa? Karena libur orang sekolah. Nah, tidak sekolahnya karena ternyata ada virus. Mungkin horenya karena liburnya, tetapi ketika ini berjalan sampai beberapa bulan, akhirnya membuat kita berpikir, benarkah hore asik liburan? Tidak. Justru ketika kita melihat kondisi sekarang seperti ini, ada banyak korban meninggal, ada banyak orang yang mengalami sakit ini, kita merasa ternyata bukan hore lagi, tetapi ini sesuatu hal yang menyedihkan. Kita sudah tidak lagi bisa seperti biasanya. Biasanya pagi hari kalian siap-siap berangkat sekolah, sampai sekolah ketemu teman, ketemu bapak ibu guru, dan itu tidak bisa lagi. Pulang sekolah ikut ekstra, mungkin basket, mungkin dance dan lain sebagainya.
itu sudah tidak bisa lagi sekarang. Lalu juga kita tidak bisa lagi kumpul-kumpul sama teman di mall, misalkan jalan-jalan bersama. Ada batasan-batasan yang harus kita hadapi saat ini. Itu membuat kalau waktunya singkat mungkin tidak masalah, tapi karena ini berlanjut membuat penat, membuat jenuh, tidak enak. Ada di antara kita yang bilang enak di rumah makan tidur. Beberapa kalian pasti merasa ada hal yang berubah ini membuat tidak nyaman, dan itu dialami oleh banyak orang. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, siapa yang senang dengan kondisi sekarang? Ada wabah COVID ini. Tentu tidak ada yang senang. Tapi ketika kita bicara tidak ada yang senang, apakah terus aku tidak senang, harusnya segera pergi terus COVID bisa pergi begitu saja? Ternyata tidak. Kondisi ini masih akan kita hadapi. Nah, ketika itu yang harus kita hadapi, apakah membuat kita semakin penat dan terpuruk? Tentu seharusnya tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki keyakinan dan pengakuan akan kebaikan Tuhan. Keyakinan dan pengakuan kita akan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam segala hal, termasuk kondisi sekarang. Kita meyakini kebaikan Tuhan bukan ketika hanya kondisi baik-baik saja, tetapi ketika kondisi tidak baik pun kita meyakini bahwa Tuhan itu baik. Harus ada dalam diri kita. Justru di saat kehidupan kita berjalan tidak menyenangkan, dalam tekanan atau masalah seperti sekarang ada masalah COVID ini ya, ketemu dengan persoalan yang berat, mungkin persoalan secara pribadi, bukannya sekedar COVID, Bu ada masalah yang lain Bu, aku tuh ada masalah banyak dalam keluargaku dan seterusnya. Setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita punya masalah masing-masing. Kita tidak menemukan jalan, semua jalan sudah buntu. Disitulah sesungguhnya pengakuan iman kita akan kebaikan Tuhan harus semakin kuat. Tuhan itu baik, iya. Mengakui kebaikan Tuhan di saat ada masalah atau hal yang kurang menyenangkan memang tidak mudah. Namun itu harus kita miliki supaya kita menjadi manusia yang kuat. Kita harus belajar untuk tetap mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kita belajar bersyukur di tengah hal-hal yang buruk. Apapun itu, karena berbeda-beda, saya, kalian, pribadi-pribadi berbeda, kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan Bapak Ibu guru semuanya menghadapi situasi yang tidak mudah dan sekali lagi berbeda-beda. Namun kita harus memiliki keyakinan seperti pemazmur. Pemazmur ini, Daud, pernah mengalami saat-saat yang paling memalukan dalam hidupnya. Bahkan di Mazmur 34 ini, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 34 ini merupakan hasil perenungan Daud terhadap peristiwa saat dia melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Dan Daud tetap menyatakan Tuhan telah melepaskannya. Dan ungkapan yang mengalir dalam dirinya dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu baik. Aku menghadapi situasi yang berat, tapi Dia sanggup melepaskan aku. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita, Tuhan yang baik dalam segala keadaan kita. Karena keyakinan Tuhan itu baik membantu kita semua, kalian dan saya, keyakinan bahwa Tuhan itu baik membantu kita menyadari adanya kekuatan, adanya berkat di tengah situasi buruk sekalipun. Jika kita tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu baik, maka kita akan cenderung menjadi manusia yang melihat segala sesuatunya dari kacamata negatif. Baru ada masalah sedikit, makanannya kurang enak aja kita bisa menggerutu.
Apalagi ketika ada masalah besar, semakin menggerutu dan membuat fisik kita, psikis kita semakin turun kondisinya dan bisa sakit dan seterusnya. Maka mari kita belajar anak-anak melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Oke lah, ada masalah. Oke, saat ini ada pandemi COVID. Oke, situasinya berubah semua. Tapi aku yakin Tuhan itu baik. Terbukti sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita hari ini. Kita bisa melakukan aktivitas sekalipun tidak sebebas yang dulu. Kita masih bisa menikmati berkatnya, makan, ya, minum. Bahkan hari-hari ini pasti dari kalian semua banyak yang berat badannya naik seperti Budian ya. Kenapa? Ya kan berkat Tuhan melimpah. Ya, tapi harus dijaga ya. Kita makan mungkin biasanya 3 kali, bisa jadi 5 kali. Atau suka masak sendiri lalu membuat makanan dan dinikmati. Itu berkat dari siapa? Dari Tuhan. Loh, yang kerja papa mama, iya, papa mama diberikan kekuatan untuk bekerja, kalian menikmati berkatnya. Secara jasmani kita mendapatkan asupan gizi yang baik. Itu semua sumbernya dari Tuhan. Melihat dari kacamata positif semua yang terjadi dalam hidupmu. Lihat ada kasih Tuhan yang luar biasa. Nana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kebaikan Tuhan, dari mulut bibir kita ini tidak akan keluar keluhan. Ah, kok begini? Ah, kok begitu? Halah situasinya gini, halah situasinya gitu. Semuanya tidak terkontrol. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi positif, pasti kita, Tuhan terima kasih, mampukan saya untuk menghadapinya. Dan kalian semuanya mampu semuanya. Maka dari itu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang yang tetap melihat kebaikan Tuhan, sekali lagi kita akan dimampukan untuk melihat tangan Tuhan yang memberi pertolongan dalam seluruh kehidupan kita. Mengakui kebaikan Tuhan membuat kita bersyukur dan kuat menghadapi situasi apapun. Mari selalu mengakui setiap harinya, akui bahwa Tuhan itu baik. Akui bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Karena di sana kita akan memiliki kekuatan yang ekstra dan kita mampu menjalaninya. Menjalani kehidupan ini dengan terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan di ibadah perdana SMMAC ini sekali lagi menguatkan kita. Ingat, Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Maka kita akan seperti pemazmur. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Bukan karena situasi semuanya aman, bukan karena semuanya sesuai dengan keinginan kita, tapi karena ada kasih Tuhan yang memampukan kita. Maka kita berbahagia. Selamat menikmati kasih Tuhan dan selamat berbahagia. Terus lihat kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu melindungi menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu dari Mazmur ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kami mau belajar dalam hidup yang kami jalani untuk terus melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Di tengah situasi apapun kami mau belajar untuk melihat dari kacamata positif. Karena di tengah semua hal yang terjadi dalam hidup kami tahu ada rancangan dan rencana-Mu yang baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami terus mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, untuk kota kami, Kota Kudus, yang masih harus bergumul dan menghadapi situasi pandemi ini. Tuhan, Kau yang akan memampukan para pemimpin, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan semua aparat keamanan, semua yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Mampukan mereka ya Tuhan untuk boleh bekerja, untuk meminimalkan hal-hal yang memang harus terjadi ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang sempurna yang akan menolong mereka. Berkati
Berkati tim medis untuk mereka memiliki kekuatan yang ekstra sehingga mampu menolong para orang-orang yang saat ini sedang mengalami situasi ini Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, mampukan mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan mampukan kami juga untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki hikmat yang daripada Engkau. Sehingga ketika kami boleh ada di negeri ini, di kota ini, kami juga menjadi orang-orang yang mau mengikuti setiap protokol yang ada, mengindahkan setiap apa yang menjadi aturan-aturan yang berlaku di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap doa kami, ucapan syukur ini hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah berkat kasih dan anugerah-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa 2 minggu lagi.